Nyebrang ke Eropa tapi nggak pakai visa? Hah? Emang boleh foodies? Udah gitu bayarnya cuma Rp15.000 aja. Jajannya juga receh-receh loh, mulai dari 15 ribuan juga. Coba dong Del, di Spalspil, ini kamu lagi di mana sih? Nah, di sini saya lagi ada di kapal. Ini dari Eropa menuju ke Asia. Jangan salah, ini satu negara, Foodies. Ini saya ada di Istanbul, Turki. Karena memang Turki ini ada di dua benua, Eropa dan Asia. Nah, ini kita dari Eropa menuju ke Asia dengan menggunakan kapal, bayarnya cuma 15.000 doang, Foodies. Nah, Selat Bosporus ini adalah sebuah selat yang memisahkan Turki bagian Eropa dan Turki bagian Asia. Wow, cakep. Nah, Foodies, ini saya udah ada di Turki, bagian Asianya, Foodies. Kebeneran lapar nih, udah siang, belum makan, jadi kita cobain beli yang manis-manis nih. Untuk menyeberangi Selat Bosporus, kamu bisa pilih nih Foodies, mau naik bus, taksi, kereta bawah tanah, atau kayak si Adeo ini nih, naik ferry Foodies. Oke, nah Foodies, ini saya udah belanja banyak nih. Ini banyak banget. Sekarang kita cari tempat, karena dia nggak punya tempat duduk nih. Kita mendekati pelabuhan tadi, kita yang datang dari naik kapal dari Eropa, Kemon Foodies. Karena jadi tempat yang disukai wisatawan, so di sekitar Selat Bosporus ini banyak banget kuliner yang enak-enak Foodies. Salah satunya Koleti Firin ini, kayak macam toko kue, cemilan cepulu gitu deh isinya. Ini vanilla dolgulu, dia roti vanilla kayak gitu. Yang ini portakal dolgulu, dia kayak roti jeruk kayak gitu. Aromanya sih aroma jeruk beneran. Nah, kalau yang ini tiga nih, dia roti-roti panjang kayak gitu. Tadi saya pesennya tuh yang meat, cheese, sama spinach. Nah, kita cobain satu persatu, Foodies. Saatnya kita icip-icip Foodies. 3 makanan ini namanya borek atau burek, yakni sejenis kue yang dilapisi adonan tipis seperti filo dengan berbagai isian. Kalau di Indonesia macam kayak lumpia gitu loh Foodies. Oh my god, Foodies, di dalamnya tuh banyak banget dagingnya. Ini daging cincang kayak gitu. Kalau untuk adonannya nih, dipotek aja nih langsung kriuk-kriuk gitu. Gimana kalau digigit? Ini gurih banget. Dagingnya juga yang di dalamnya nih, ini berasa gurih banget. Asli enak banget. Burek biasanya berisi daging, sayuran, keju, bayam, atau kentang. Konon katanya nih Foodies, burek ini adalah salah satu makanan Kekaisaran Utsmania. Wow, makanan sultan dong, yes! Ini kejunya tuh bukan keju tipis kayak umumnya di Indonesia, ini kejunya beda. Dia kejunya keju panjang gede kayak gitu, tebal banget. Untuk rasanya, dia asamnya tuh kayak mirip yogurt, Foodies. Kalau saya sih lebih suka keju Indonesia dibanding keju ini ya. Karena dilapisi adonan yang tipis, terus digoreng sampai kering, si burek ini tuh jadi gurih dan kriuk abis loh Foodies. Bikin ngiler deh ah. Lihat bayamnya Foodies, banyak banget. Oh, bayamnya nih. Oh, bayam dicampur sama kentang. Ini enak. Tapi ini lebih rasanya tuh kalau di Indonesia kayak gorengan. Ada spinachnya, ada kentangnya, dibungkus jadi satu di dalam roti yang panjang kayak gitu. Khas Turki, ini enak Foodies. Meski ramai wisatawan, tapi di Turki tuh beneran bersih loh Foodies. Udah gitu fasilitas publiknya kayak kursi-kursi tamannya gitu tuh ada di mana-mana dan berfungsi dengan baik. Keren kan? Yang ini namanya Portakal Dolgulu Princess Kurabiye, yang artinya kue princess isi jeruk Foodies. Kalau dari namanya udah jelas dong ya Foodies, rasanya kayak kejeruk-jerukan gitu. Nah Foodies, kalau ini portakal dolgulu, dia kayak coklat kayak gitu sih sebenarnya. Oh my god. Ternyata di dalamnya ada isinya Foodies. Dia ada selai kayak gitu. Coba kita cobain deh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger. Bau jeruknya nih berasa banget ketika dimakan. Dan ini manisnya manis, asam sedikit, fresh karena
aroma jeruknya ini enak. Nah, kalau yang ini adalah Vanilla Dolgulu Princess Kurabiye. Kalau bahasa Indonesianya, kue princess isi vanilla dengan pistachio. Bagian atasnya dilapisi full of coklat dan bagian sampingnya dilapisi vanilla dengan taburan pistachio. Wih, looks so yummy ya. Ini untuk rotinya nih, bahan dasarnya sama kayak tadi. Dia kayak kue-kue kering lebaran gitu. Rasanya manis gurih. Terus di sampingnya nih ada coklat putih yang rasanya vanilla, di atasnya ada coklat. Terus di dalamnya ini ada selai vanillanya. Untuk harga Vanilla Dolgulu dan Portakal Dolgulu ini 27,5 lira foodies atau sekitar Rp15.000. Wah, masih receh dong, guys. Buat foodies yang lagi di Turki atau mau traveling ke Turki, wajib banget kulineran di sekitar Selat Bosporus Istanbul ini ya. Selain banyak kuliner enak, pemandangan di sini juga ulala, cakep banget ya foodies, kayak kamu. Foodies, terus saksikan Makan Receh karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Nah, minum dulu, aus. Wah, Ibu, ini saya bingung loh mau milihnya apa. Ya. Apa apa Bu, silakan. Ini Bu, yang spesial nih apa aja sih di sini? Karena kayaknya ini enak-enak banget semua foodies. Yeps foodies, sekarang Kiki lagi di Kembang Wangi, Bandung. Spot prasmanan Sunda yang komplit abis. Pilihannya sampai melimpah ruah loh. Ada 100 lebih pilihan lauk yang menggoda banget. Antriannya pun panjang kayak kereta api. Wah, tanda tempat ini emang sehits itu ya guys. Aku mau cumi mercon, aku mau perkedel jamu nanti digoreng lagi. Mau apa lagi itu tahu. Yang spesial ada lagi nggak? Oh, cumi, ada cumi dabu-dabu nih seperti ini. Cumi dabu-dabu Ada cumi dabu-dabu, ada salmon lodeh. Sayur lodeh? Iya, lodeh salmon. Oh, baru saya pengen bilang, lodeh mah biasa Bu, ternyata lodehnya lodeh salmon. Ini spesial, lodehnya salmon. Iya, kita dibakar sih. Gitu. Oh, lodeh salmon dibakar. Foodies, ini tuh isinya lengkap banget loh. Ada pepaya, terong, jagung manis, dan semuanya direbus bareng dalam santan yang gurih. Yang bikin makin spesial nih, ada potongan salmon segar dengan warna orange terang yang menandakan kualitasnya tuh fresh banget. Karena kalau dibakar di bambu itu cita rasanya lebih keluar. Oh, Oke. Tapi sebelumnya sudah dimasak dulu nggak di kompor biasa? Kalau di dalam sudah dimasak dulu gitu. ya. Ini lebih ke aroma biar keluar. Biarin dulu tuh sayur lodeh salmonnya sampai matang sempurna ya foodies. Nah sekarang saatnya choose, kita pilih-pilih lagi menu buat hidangan hari ini. Tapi katanya ada menu baru nih, si nasi liwet gulung yang katanya jadi primadona baru di Kembang Wangi. Wah, dengar namanya aja udah bikin ngiler. Gimana rasanya ya? Langsung kita sikat bareng yuk foodies. Wow, akhirnya terhidangkan juga. Wah. Ini makan kali ini tuh spesial banget karena itu bentuknya aja nih udah spesial sekali. Nah, Tara, wow, oh my god. Kata pertama yang muncul, oh my god, berarti ini spesial banget. Aku kira ini nasi liwetnya yang biasa, ternyata gede-gede banget ikan terinya. Kalau dadar juga gede, cabenya juga kelihatan banget. Warnanya ini agak kekuningan kecoklatan, berarti itu bumbunya mantul banget. Oh iya, perlu dicatat nih, nasi liwet ini nggak paketan ya foodies. Jadi buat lauknya kita bisa pilih sesuai selera, ya dijual terpisah. Nah untuk paketnya bisa pilih kombinasi yang nikmatnya pol kayak Kiki nih. Ada perkedel jagung, tahu, tempe, ayam goreng, kangkung, nila goreng, dan gak lupa lalapan segar nih foodies. Ini kena nasi ini langsung, jujur aja ya. Ini kita singkirkan, kita balikin lagi ke dapur, makan pakein doang tuh udah enak banget, udah endul, udah mantep, udah lazis, apalagi ditambah yang macem-macem. Nggak sia-sia, dari pagi belum kena nasi, kali ini enak banget.
Foodies, di dalam nasi liwetnya sendiri juga udah ada isian yang nikmat loh. Ada telur dadar yang lumayan gede, terus ada ikan teri dan kacang goreng. Jadi nggak cuma nikmat di lauknya aja, tapi nasinya sendiri udah rame dan berasa banget. Nah, biar makin nenjang, kasih sambal daun jeruk deh tuh yang wanginya seger banget. Nambah selera makan kita nih Foodies. Cuminya kenyal. Digoreng ini memang agak garing tuh, tapi tidak alot, dia kenyal sekali. Ini nih ayamnya nih, ayam gorengnya. Ini mantep banget nih ya, Foodies ya. Wow, ini sih memang ya, yang bikin paling juara adalah si nasi liwetnya ini. Wangi banget ternyata. Kita cobain cumi merconnya. Ini udah dibumbuin pedas yang ditumis tuh pakai cabai melimpah, jadi setiap gigitannya benar-benar nendang banget di lidah. Nah, buat kamu pecinta pedas, ini sih kayak surga banget deh. Wow, cuminya kenyal, gurih, dan karena namanya cumi mercon, jadi ini pedasnya itu nampol banget. Yang nggak suka pedas, ini sih bakal kelabakan kalau misalnya makan cumi mercon. Dan buat pecinta asam-asam segar, wajib banget cobain satu ini ya, si dabu-dabu Foodies. Dabu-dabu di sini tuh isinya ada bawang merah, tomat hijau, dan tomat merah yang dipotong kecil-kecil, terus dicampur sama jeruk nipis dan cabai rawit Foodies. Sensasi kalau dikasih sambal dabu itu beda lagi. Ini ada asamnya, karena memang full tomat. Terus cabenya dia nggak terlalu sepedes yang si cabai daun jeruk ya, karena memang ini dipotong-potong. Nah ini kalau yang suka lebih ke arah seger plus asem, nah pas banget nih pakai dabu-dabu nih. Nah Foodies, udah cukup ya nikmatin kelasisan si nasi liwet dan perintilan lauk pauk yang menggugah selera. Oke, sekarang kita geser dulu nih ke yang tadi udah dibakar. Yes, sayur lodeh salmon. Ini penyajiannya unik banget loh, langsung di dalam bambu kayak begini. Empuk, enak. Tuh, matang salmonnya nih pas, nggak terlalu benyek. Tuh, biasanya nih kalau yang masaknya agak benyek, ini pasti dibelah gini tuh langsung hancur. Tapi ini enggak sama sekali. Tuh, tetap tekstur si salmonnya tetap kelihatan banget. Wow, ternyata cocok juga ya. Ikan salmon yang kita biasa temukan di sushi itu digabung sama sayur lodeh yang berkuah medok ini nih. Wah, enak banget nih. Pas banget, dan salmonnya sendiri itu aromanya itu nggak hilang, nggak langsung kecampur sama si lodehnya. Jadi punya rasa salmonnya ada, tetap ada, si lodehnya juga tetap ada. Foodies, ini sih kayaknya lodeh the next level deh. Nggak cuma dapat nikmatin sayur lodeh yang gurih dan bumbunya nampol, tapi juga dapat bonus protein sehat dari salmon yang fresh. Wah, mantep pol nih Foodies. Nah Foodies, abis makan beraneka ragam menu dari yang gurih, pedas, sampai yang unik, semuanya approve banget ya. No kaleng-kaleng club. Sip, sekarang saatnya ditutup yang manis-manis dulu nih. Pakai es cendol yang segera nampol abis ya. Auto nyegerin tenggorokan nih. Cuski. Cendol dawet seger. 500-an. Nah, oke itulah pokoknya. Nggak hafal. Foodies, aku mau enjoy cendol ini. Wow, manisnya berasa banget. Nggak tahu deh ini apa yang bikin beda, tapi yang jelas pasti ini santannya tuh berasa banget. Foodies pasti dari tadi ngiler kan ngeliat Kiki makan selahap itu. Makanya langsung aja yuk kita melipir ke Kembang Wangi yang ada di Jalan Cihapit nomor 45 Bandung. Ajak siapa aja bebas, mau pacar, bestie, atau keluarga dijamin betah deh. Menunya komplit, rasanya juga nendang, dan suasana makannya itu bikin hati ikut bahagia. Cus buruan kesini ya Foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, ada sate taichan yang bisa laku 10.000 tusuk per hari. Namanya sate taichan Mas Boy. Penasaran gak sih rahasianya apa ya? Dan seenak apa sih? Sekarang langsung aja kita samperin bareng sama Farizi.
Wah Mas Boy, ini sate apa aja Mas Boy? Sate campur daging kulit ready semua. Sate campur, daging, kulit, satu lagi? Kulit full. Jual 3 macam sate aja, tapi penuhnya wadidaw. Saking ramainya sekali bakar aja bisa langsung 100 tusuk loh foodies. Itu meja bakarnya aja pakai ukuran 1 meter guys. Kebayang ya hiruk pikuknya. Mas Boy, Iya, tahap siap. awalnya apa dulu nih? Dicampur bumbunya atau enggak? Langsung tempel aja? Ini hitungannya sih udah setengah mateng, kita bakar di rumah dulu. Oh, jadi foodies, satenya itu udah setengah matang, dibakar di rumah sama Mas Boy, sisanya tinggal bakar lagi ya full matang. Betul sih, kan biar cepet sampai ke piring pembeli. Semua satenya ini dibumbuin bawang putih sebelum dibakar setengah matang. Baru deh tuh dibawa ke warung dan dimatengin lagi. Nah biar makin jos gandos, sate yang udah matang ini masih didandanin lagi tuh foodies. Pakai minyak wijen, minyak sayur, dan kaldu jamur. Nah Mas Boy, satu porsi berapa Mas Boy? Isi 10 25.000 Isi masih sama. 10, Iya. 25.000, Iya. masih sama dari zaman dulu ya? Dari dulu sampai sekarang masih sama 25.000. Ini dia nih magnet yang bikin pengunjung mau balik dan balik lagi serta balik terus. Nah satu porsi sate Taichan itu disajikan bareng sama bawang goreng, bubuk kaldu, dan gongnya nih si sambal merah foodies. Ngeliatnya aja udah bikin ngiler ya. Cis Desi, kita pesan semua variannya yuk. Mari kita icip-icip. Dan pertama tentu yang full of daging dong. Dagingnya foodies, tebel banget foodies. Terus tingkat kematangannya juga tuh pas banget, nggak ada yang gosong. Mas Boy ini emang dermawan banget deh. Kalau soal daging nih ya, bener-bener nggak pakai pelit. Nggak ada deh nih daging yang imut, semuanya padet, det. Daging yang dipakai ini diambil dari dada ayam foodies. Jadi pas dimakan auto bikin kenyang. Beda sama daging paha, warna daging dada tetap putih meski udah dibakar. Makannya juga makin yakut nih bareng sama sambal merah cocolannya. Dagingnya kenyal, member, karena tebel banget, mulut saya langsung penuh foodies. Bumbunya sedikit gurih asin gitu foodies. Nah yang unik itu bumbunya itu di sini udah diolah sama Mas Boy, itu bumbunya matang. Jadi buat ya perut yang sensitif tuh agak aman. Jadi ini matang foodies. Tingkat level pedasnya dari 1 sampai 5, kalau saya level 3 foodies. Kata orang-orang nih, sambal cocol ini juara banget bikin tagih loh foodies. Dibuatnya dari cabai, bawang merah, serta bawang putih yang digodok sampai sari dan minyaknya beleberan. Jadi pedasnya nonjok dan tetap aman sih di perut. Next kita icip juga yuk sate kulitnya sih. Enak banget. Kenyal, kayak makan permen karet, cuman lumer di mulut foodies. Matangnya saya suka pas banget, nggak gosong. Ukuran sate kulitnya juga nggak kalah gede nih sama yang daging foodies. Kayaknya Mas Boy ini emang spesialisnya jumbo ya. Nah minyak dari kulitnya ini nih yang tumpeh-tumpeh jadi bikin tampilannya glossy bin kinclong. Mungkin makannya kreasi saya kayak gini foodies, campur bumbu kaldunya sama bawang goreng. Lumer banget di mulut foodies, sampai di mulut saya tuh sampai langit-langitnya. Gurih banget foodies. Ini enak banget foodies. Hasil dari Taichan emang paling menonjolkan rasa satenya itu sendiri, ya kan? Jadi ini kalau kulitnya aja udah enak, apalagi kalau dikawinin sama bubuk kaldu dan bawang goreng. Wah, bikin lidah nggak mau berhenti bergoyang nih, gawat. Nambah. Selain nasi, di sini juga kamu bisa pilih lontong nih. Enak, kering, padat, dan nggak terlalu lembek. Maknyus lah ya. Nah, mix tuh ada di ujung sama ujung sininya itu full daging, dada, di tengah itu ada kulitnya foodies. Jadi lebih juicy banget minyaknya nih. Rasanya tuh foodies. Kalau dada ayam kan identik dengan seret ya, tapi di mix sama kulitnya itu jadi empuk gitu ya, kayak ada pelicinnya gitu di mulut. Jadi gurihnya itu dapat di dada ayamnya tuh gurih, empuk gitu jadinya. Seretnya tuh nggak ada, jadi hilang seretnya itu. Gak heran foodies menu sate campur ini jadi idola para pembeli. Soalnya satu tusuk kayak ini tuh manjain indera pengecap kita banget. Ngasih tekstur lembut dari dada dan kenyal dari kulit. Gurih dan asin dari setiap dagingnya ditambah racikan cocolan yang enak.
enak no debat. Wah, luar biasa yes. Saya nggak bosan-bosan bilang foodies, setebel ini tuh. Lihat, setebel ini daging dada ayamnya. Setebel ini tuh. Cuman 25.000 foodies. Dari dulu sampai sekarang harganya sama, nggak berubah. Gimana nggak habis 10.000 tusuk sehari foodies? Nah, ketahuan ya foodies, alasannya bisa seramai ini. Soal rasa, cek. Soal harga, double triple ceki lah. Bantu Liti. Nah, foodies kalau mau cobain sate taichan Mas Boy, nih lihat nih foodies nih di belakang nih. Walaupun rame kayak gini foodies, tenang aja. Mas Boy itu udah siapin jadi masaknya cepet. Nggak nyampe lama foodies, langsung bet selesai foodies. Betul sih, datangnya juga jangan pagi-pagi ya foodies, karena warung sate Mas Boy ini baru buka di jam 6 sore sampai habis. So, buruan langsung aja ajak orang tua, pacar, pasangan, pokoknya semua deh buat mampir ke sini dan selamat menikmati. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan foodies. Sikat lagi foodies. Foodies, jalan-jalan virtual ke Jepang yuk. Walaupun jajanan khas Jepang udah banyak banget di Indonesia, kayaknya kurang afdol gitu ya kalau nggak jajan street food aslinya. Deretan buah-buahan seger kayak begini langsung bikin gagal fokus ya foodies, apalagi stroberinya tuh, aduh gemoy-gemoy. Di Indonesia, sekotak stroberi Jepang begini harganya bisa ratusan ribu loh foodies. Kalau di sini sekotak cuma 700 yen atau sekitar 70 ribuan. Wah, beda jauh ya foodies. Tapi kalau foodies cuma pengen icip-icip aja, bisa pilih yang eceran aja. Satu tusuk berisi 4 stroberi yang gemoy. Ini ada dua, yang atas katanya agak asem, harganya 280 yen. Yang bawah katanya manis, 380 yen. Ya, aku udah manis ya, tapi kita beli yang manis aja. Walaupun katanya ada asam-asamnya dikit, yang 280 yen tetap manis kok foodies. Manis banget. Manis banget. Beda sama strawberry di mana ya, Ciwidey gitu ya. Biasanya kan kecil-kecil terus agak asem. Ini beneran manis banget foodies. Kalau foodies ke Jepang, terus lihat penjual buah pinggir jalan kayak begini, jangan dianggurin ya foodies. Lumayan kan nyobain buah-buah premium dengan harga yang miring. Oke deh lanjut, kita jajan camilan khas Jepang yang udah banyak juga nih di Indonesia. Selain teknik masak takoyaki yang satset-satset, aromanya juga bikin salfok nih foodies. Yang tadinya cuma lewat, jadi langsung mampir deh. Bahan adonan dan isiannya sih sama aja kayak warung-warung takoyaki di Indonesia ya foodies. Terus bedanya apa dong? Aroma smoky takoyakinya masih berasa, masih panas banget. Terus ini wadahnya juga berbeda dari wadah-wadah takoyaki biasanya yang styrofoam, nggak tahu dari apa, tapi bentuknya begini, sangat tradisional. Dan di sini istimewanya bisa ngasih kondimen sesuka hati. Yap, warung takoyaki tradisional biasanya emang bebas ngasih topping foodies. Ih, asik kan? Saus takoyaki, mayones, katsuobushi, dan juga taburan nori bisa diracik sesuai selera kamu. Kalau kurang ya nambah lagi. Sebenarnya rasanya sih nggak beda jauh sama takoyaki yang dijual di Indonesia ya. Jadi ini kan luarnya kayak gosong gitu. Di luarnya tuh agak crispy, tapi dalamnya lembut banget. Dan sebetulnya tidak segurih yang biasanya karena adonannya tidak segurih yang biasanya karena udah bisa diambil gurih dari nori sama si katsuobushi ini. Harga takoyakinya tergantung isian ya foodies, mulai dari 300 yen atau sekitar 30 ribuan untuk isi 4, sampai 500 yen atau sekitar 50 ribuan untuk isi 8. Meski rasanya mirip-mirip sama takoyaki yang dijual di Indonesia, vibes-nya itu loh foodies yang bikin berbeza dan juga makin nikmat.
Di Jepang kan terkenal sama green tea-nya ya foodies. Nah jadi wajar aja nih kalau semua tuh ada versi green tea-nya. Kayak soft ice cream matcha ini nih foodies. Pas musim semi dari bulan Maret sampai bulan Mei, suhu di Jepang tuh belasan derajat gitu foodies. Masih lumayan dingin lah ya buat orang tropis kayak kita. Tapi ternyata makan es krim pas dingin-dingin tuh nikmat juga loh foodies. Suhunya lagi dingin sekitar 12 derajat, tetap jajan es. Karena katanya kalau dingin itu dilakukan dengan dingin biar imbang, katanya sih. Ini rasa matcha, coba kita icipin. Walaupun dia es krim yang biasanya manis, tapi karena dia matcha, jadi agak ada pahit-pahitnya gitu. Tapi nggak yang pahit banget, pahitnya cuma dikit aja. Kalau mau yang full manis sih bisa pilih versi original aja. Atau mau mix green tea sama original, bisa juga dong. Fontnya juga bukan yang waffle gitu. Ini fontnya yang tipis kayak es tong-tong dan crispy banget, sangat renyah. Just foodies kalau ke Jepang cobain ya soft ice cream green tea ini. Mau makan yang ngenyangin? Nih, sukiyaki ala warlocknya warga Osaka. Beneran deh foodies, sukiyaki yang satu ini tuh hidden gems-nya warlock di sini. Secara dari luar aja nggak kelihatan kalau di dalam ada warung. Menu spesialnya ya sukiyaki pakai irisan daging wagyu. Bentukan dagingnya juga eye-catching gitu ya foodies. Jadi setelah diiris tuh dibentuk jadi bola. Disajikan di hotpot bersama aneka sayur, tahu, dan kuah kaldu. Rebusnya nggak perlu lama-lama, cukup 5 menitan sampai dagingnya matang kan? Siap disantap. Di paketnya juga disediakan telur mentah ya foodies. Bukan buat direbus bersama daging, tapi buat cocolan daging. Karena kuahnya manis, dagingnya juga ikut manis. Terus dicampur sama kocokan telur mentah ini, rasanya jadi creamy banget. Dan ajaibnya nggak amis sama sekali dagingnya. Nah, konsep dapurnya open kitchen gitu foodies. Kita bisa lihat semua proses persiapan makanannya. Sambil dikontenin juga boleh loh, tapi izin dulu ya sama abangnya. Nah foodies, kalau kamu lagi main ke Osaka dan jalan-jalan di daerah Dotonbori, mampir ya ke sini, dijamin gak zonk deh. Buat penutup, kita jajan coin bread yuk. Coin bread sih aslinya dari Korea ya foodies, tapi populer juga nih di Jepang. Tulisan di kuenya sih 10 yen, tapi harganya nggak segitu ya foodies. Bayarnya 500 yen atau sekitar 50 ribuan di mesin. Coin breadnya siap diantar foodies. enak banget. Rotinya tuh lembut, luarnya crispy banget. Rotinya lembut, terus pas kejunya kena, jadi campur, ada manis, ada gurihnya. Dan itu tadi pas diterima tuh panas banget. Tapi begitu digigit ternyata nggak sepanas itu. Mungkin karena cuaca di sini dingin, jadi dia cepet dingin juga. Enak. Kalau foodies pengen yang manisnya full, bisa pilih isian custard aja ya. Mau isi keju atau custard, dua-duanya enak kok. Cobain semua aja biar puas. Seru ya foodies, jajan street food langsung di Jepang. Udah pada dicatat kan buat wishlist nanti kalau udah ada plan ke Jepang? Sip, ini dia nih baru yang namanya makan receh. Bener receh, tapi rasa dan tempatnya nggak recehan dong.